Halo guys, di part sebelumnya Leon berhasil ditangkap kembali oleh Rose dan dibawa ke perbatasan kekaisaran manusia dengan tujuan sebenarnya itu bukan untuk mengembalikan Leon, tapi ingin menunjukkan kepada Leon kalau dirinya nggak akan bisa diterima kembali oleh manusia. Ditambah lagi saat ini di dadanya Leon udah terukir tato naga yang menandakan kalau ia sepenuhnya milik klan iblis naga. Di akhir episode tersebut, nafsu milik Rose kembali bergejolak dan ia mengajak Leon untuk kembali berhubungan. Namun Leon sebenarnya nggak pengen hal itu, tapi akibat tato yang ada di tubuhnya, Leon nggak bisa melawan. Oke, untuk part yang kedua ini kayaknya nggak akan panjang karena jujur aja gua kira untuk part satunya semua chapter terbaru udah gua rangkum dan ternyata masih ada satu chapter yang tersisa yang ketinggalan guys. Jadinya ya gue bikin pembahasan chapter tersebut di video ini. Oke, bagi kalian yang masih berminat mengikuti alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke part kedua. Di bawah pohon raksasa yang ada di dekat perbatasan kekaisaran manusia, Leon dan Rose kembali melakukan hubungan 18 dan dari ekspresinya kita bisa melihat kalau Rose merasa sangat puas dan menikmati apa yang baru aja terjadi. Namun beda cerita dengan Leon yang mana ia sangat depresi karena terus dijadikan mainan oleh sang ratu. Sambil menggodanya, Rose mengajak Leon untuk datang ke tempat ini setiap bulan, katanya agar suaminya ini merasa dekat dengan kampung halaman. Namun Leon tentu aja menolak karena ia udah tahu tujuan Rose mengajaknya ke sini tiap bulan itu bukan untuk dirinya, tapi agar mereka berdua bisa kembali melakukan ritual 18 kayak tadi. Setelah mengobrol, Rose meminta Leon untuk segera kembali ke kerajaan naga karena putri mereka nggak ada yang ngurus. Namun Leon masih merasa kesal di mana ia nggak mau kembali ke kastil bersama Rose dan memilih untuk jalan kaki aja. Rose menjelaskan jarak tempat ini dari kastil naga ini sangat jauh. Kira-kira butuh waktu 3 jam jika mereka terbang dengan kecepatan penuh dan setengah bulan jika dilakukan manusia dengan berjalan kaki. Leon meminta Rose untuk nggak meremehkan kekuatan manusia dan ia akan tetap berjalan meskipun butuh waktu lama untuk bisa sampai. Rose tentu aja nggak marah, bahkan ia ingin melihat seberapa lama fisik suaminya ini bisa bertahan. Setelah beberapa saat, tubuh Leon ternyata udah merasa sangat lelah guys. Dan dari belakang, Rose terus mengikuti suaminya sambil sesekali memberikan ejekan. Nah, tiba-tiba dari arah depan, Leon melihat ada rombongan tentara pemburu naga, di mana di dalam hatinya Leon merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus. Karena mungkin aja para tentara itu bisa membantunya untuk menyingkirkan Rose. Tapi ternyata dari arah belakang, Rose terlihat tidak senang dan Leon jadi khawatir kalau ia meminta para tentara untuk menghabisi Rose yang sedang emosi, pasti nantinya akan jatuh banyak korban jiwa. Namun kemudian salah satu tentara melihat keberadaan Leon dan Rose yang ada di semak-semak, lalu bertanya apakah mereka sedang tersesat. Karena nggak sempat berpikir, dengan polosnya Leon berkata kalau ia dan wanita di sebelahnya hanya sedang bersantai. Ketua rombongan itu yang bernama Walker turun dari kudanya dan menjelaskan kepada Leon kalau hutan ini bukanlah tempat yang cocok untuk bersantai. Ia juga menawarkan kepada Leon untuk mengantarnya kembali ke desa, tapi Leon menolaknya dengan alasan ia dan teman wanitanya ini udah belajar bela diri. Jadi Walker nggak perlu khawatir. Ketika tentara itu sedikit mendekat, Walker merasa nggak asing dengan wajahnya Leon. Katanya ia pernah melihat wajah Leon di suatu tempat. Keadaan di lokasi itu sebenarnya udah mulai berbahaya guys, karena dari arah belakang Rose udah bersiap untuk melakukan serangan dengan sihir yang ada di tangannya. Leon dengan cepat memeluk Rose agar serangan itu nggak terjadi, sekaligus biar Walker ini nggak curiga. Leon mengatakan kalau kepala tentara udah salah paham. Mukaku ini adalah muka pasaran, bahkan istriku sendiri kadang salah mengenaliku. Di momen itu juga Leon berbisik kepada Rose untuk jangan menyerang para manusia ini, di mana Leon akan mengikuti perkataan Rose untuk kembali ke kastil bersama-sama. Rose pun setuju dan mereka berdua berakting layaknya sebuah pasangan yang harmonis guys. Akhirnya Walker berpamitan dan ia meminta Leon untuk tetap berhati-hati.
Setelah para rombongan pergi, Rose langsung memarahi Leon dan memintanya untuk tahu posisinya saat ini. Menurut Rose, meskipun mereka berdua mempunyai anak, tapi bukan berarti Rose ini adalah istrinya Leon. Loh, agak aneh emang cewek naga yang satu ini guys. Akhirnya Rose mengajak Leon untuk segera kembali, namun tiba-tiba Leon kehilangan kesadaran. Dan dari scene ini sepertinya tangan Leon terluka, entah karena luka apa gue juga nggak tahu. Karena dari tadi gitu ya, emang nggak ada adegan yang kayaknya membuat terluka. Apakah ini karena goyangan Rose di bawah pohon raksasa tadi? Gimana menurut kalian? Oke, melihat Leon yang pingsan, Rose merasa heran. Ternyata tubuh manusia itu sangat lemah. Kemudian ia berubah ke wujud naganya dan membawa Leon kembali ke istana. Pagi harinya di kastil Naga Silver, Leon akhirnya terbangun dan di sampingnya udah ada Muen yang menyambutnya. Dengan kepala yang masih sedikit pusing, Leon agak bingung kenapa ia bisa kembali lagi ke tempat ini. Muen menjawab kalau yang membawa papa kembali ke rumah adalah mama. Nah, dengan raut wajah yang sangat kesal, Leon sedikit teringat kejadian kemarin di mana Rose menangkapnya seperti sebuah mangsa. Leon sedikit terkejut karena saat ini kondisi telapak tangannya terluka dan yang membalut perbannya itu adalah Muen. Leon jadi teringat perkataan para ahli naga di masa lalu di mana katanya naga adalah ras yang sangat ganas. Mereka menghabiskan seluruh masa hidupnya dalam kekerasan dan darah sejak kecil. Meskipun Muen memiliki ciri-ciri naga yang sangat jelas, tapi menurut Leon, anak ini gak punya aura permusuhan terhadap dirinya dan benar-benar memperlakukan Leon seperti seorang ayah. Di dalam kepalanya, Leon berpikir, apakah karena Muen terlahir dari orang tua yang beda spesies? Tapi untuk saat ini, sepertinya hal itu gak terlalu penting untuk dipikirkan. Setelah memujinya, Leon berpesan kepada Muen dimana kalau udah besar nanti, Muen jangan menjadi seperti mama. Namun ternyata Rose yang berada di samping pintu mendengar hal tersebut dan tentu aja membuat Leon sangat terkejut. Muen langsung menemui mamanya dan mengatakan kalau ia telah membalut luka papa seperti yang disuruh oleh mamanya. Dan Rose langsung memuji Muen tapi menggunakan ekspresi tegas dan menambahkan kalau tugas seperti ini memang harus dilakukan oleh Muen. Melihat Muen yang sangat bersemangat, Leon merasa kalau pendidikan yang diberikan oleh Rose ini terlalu ketat untuk anak seusianya. Leon kemudian mengajak Muen untuk bermain petak umpet di mana Muen harus bersembunyi di taman, tapi sebenarnya tujuan Leon mengajaknya bermain adalah supaya ia bisa berbicara dengan Rose. Setelah Muen pergi, Leon meminta Rose untuk jangan terlalu keras kepada Muen. Namun menurut Rose, semua naga yang ada di dunia pasti merasakan hal ini. Hanya dengan bersikap tegas sejak kecil, mereka bisa menciptakan seorang prajurit yang sangat kuat. Leon tetap gak setuju dengan hal itu karena Muen ini bukan 100% seorang naga. Terlebih lagi, anak ini sangat lucu. Rose menjawab, kata lucu dalam dunia naga adalah sebuah penghinaan. Dan kemudian, Leon menyebut Rose juga adalah orang yang lucu. Di mana hal itu langsung membuat Rose sangat marah dan menyuruh Leon untuk jangan terlalu berani. Rose menganggap Leon hanyalah sebatas seorang budak yang bisa ia gunakan untuk menyalurkan hasrat dan juga rasa marah. Leon pun gak berani berkata apapun dan setelah itu Rose meminta Leon yang bertugas untuk mengurus anak karena saat ini Rose sedang sangat sibuk mengerjakan urusan pemerintahan karena ia adalah seorang ratu naga. Leon kemudian pergi ke taman untuk mencari Muen yang sedang bersembunyi dan tiba-tiba ia melihat Muen yang muncul dari balik tiang, tapi ekspresinya sepertinya agak bagus. Merasa kalau ini bisa menjadi masalah, Leon akhirnya berpura-pura menemukan keberadaan Muen dan bener aja Muen hanya diam terus pergi gitu aja tanpa berkata apapun. Leon berusaha mengejarnya karena khawatir Muen benci kepadanya, namun Leon kehilangan jejak dan gak lama kemudian tiba-tiba Muen muncul dari belakang dan memeluk Leon dengan ekspresi yang sangat gembira. Leon bertanya kepada anaknya ini, bukannya tadi Muen berjalan di depan papa terus langsung kabur? Muen mengatakan kalau dari tadi ia belum pernah keluar dari persembunyiannya dan ketika papa muncul ia langsung memeluknya. Mendengar hal itu pun Leon jadi bingung siapa orang yang ia temui tadi yang sangat mirip dengan Muen. Kemudian dari arah belakang ternyata benar ada Muen satu lagi yang memiliki ekspresi datar seperti yang Leon lihat tadi. Tapi kira-kira ini siapa guys? Apakah ada orang lain yang menyamar?